Oke, next kita lanjut soal yang ke-8. Diketahui sudut A tambah B tambah C adalah 90 derajat, maka sin B tambah C bagi 2 sama dengan. Jadi istilahnya kita belum belajar sudut paruh, jadi kita gunakan konsep dasar. Jadi kalau B tambah C tambah A 90 derajat, maka bisa kita buat dong B tambah C, ya kan, sama dengan 90 derajat dikurangi dengan A. Artinya kalau saya bagi 2, ini juga akan saya bagi 2 juga. Maka B tambah C dibagi 2 itu akan sama dengan 45 derajat dikurangi dengan A per 2. Ya kan? Nah, karena kita mau mencari sin, maka ini saya sinkan langsung. Sin dalam kurung B tambah C per 2 itu sama dengan sin dalam kurung 45 derajat dikurangi dengan A per 2. Ini kalau kita jabarkan rumusin sin cos sin ya. Jadi sin 45 derajat cos A per 2 kurang cos 45 derajat sin A per 2 sama dengan sin 45 setengah akar 2 cos A per 2 kurang cos 45 juga setengah akar 2 sin A per 2. Nah, karena bilangannya nilai sama, kita buat ke depan saja menjadi setengah akar 2 dalam kurung cos A per 2 kurang sin A per 2. Oke, maka jawaban yang benar itu adalah setengah akar 2 cos A kurang 2 kurang sin 2. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut soal yang ke-9. Di sini A kurang B sama dengan 30 derajat dan sin A cos B sama dengan 1/4. Maka sin A tambah B. Jadi kalau kita jabarkan sin A tambah B, sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Sin A cos B sudah diketahui 1/4 dan cos A sin B itu belum diketahui. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan nilai dari si cos A sin B? Nah, kita manfaatkan yang ini. A kurang B sama dengan 30 derajat, yang artinya kalau kita buat sin A kurang B itu kan sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Jadi kalau kita jabarkan dia sin A cos B, sin A cos B kurang cos A sin B sama dengan sin 30 berapa? Setengah. Sin A cos B sudah diketahui di soal menjadi 1/4 kurang cos A sin B sama dengan setengah. Maka cos A sin B itu sama dengan 1/4 dikurangi setengah. 1/4 dikurangi dengan setengah atau cos A sin B sama dengan 1/4 dikurangi setengah sama dengan, oke. Jadi cos A sin B kita sudah dapat min 1/4, sehingga sudah bisa kita tentukan berapa nilai dari sin A tambah B sama dengan cos sin A cos B itu adalah 1/4 tambah kemudian cos A sin B. Cos A sin B itu adalah min 1/4. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi nilai sin A tambah B adalah 0. Baik, kita lanjut di masalah yang 10. Diketahui tangen 2x sama dengan 2, di mana x itu berada di kuadran 1. Artinya kita tahu bahwa nilai tan x nanti adalah bakalan menjadi positif karena di kuadran 1, maka nilai tangen x adalah, jadi kita gunakan jumlah dan selisih sudut untuk tangen, bahwa rumus dari tan 2x sama dengan
2 tan X per 1 dikurangi tan kuadrat X, ya kan? Kemudian tangen 2X diketahui di sini adalah 2, maka 2 sama dengan 2 tan X per 1 dikurangi dengan tan kuadrat X. Jadi ini bisa langsung kita sederhanakan, ini sama-sama kita bagi 2, sehingga ini 1, sehingga kita kali silang, maka hasilnya adalah 1 dikurangi tan kuadrat X sama dengan tan X. Kita bentuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat, maka bentuknya menjadi tan kuadrat X tambah tan X kurang 1 sama dengan 0. Jadi bisa kita misalkan tan X adalah A, maka ini berubah menjadi A kuadrat ditambah dengan A dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya, untuk mencari berapa nilai A-nya, berarti kita gunakan rumus ABC, di mana A1, A2 rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi dengan 4 AC per 2A sama dengan negatif B berarti negatif 1, karena koefisiennya si A adalah 1, plus minus akar 1 dikurang 4 kali 1, 4 kali C min 1 berarti jadi positif 4, dibagi dengan 2 kali A adalah 2. Maka kita lanjutkan di sini. A1, A2 itu sama dengan min 1 plus minus akar 5 per 2. Oke, maka A1, A2 itu sama dengan min 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, kita kembalikan tadi, kita kan misalkan tadi A sama dengan tan X, yang artinya bahwa tan X1 tan X2 itu sama dengan min 1 plus minus akar 5 per 2. Maka kita dapat simpulkan bahwa tan X1 sama dengan, kita ambil yang positif dulu, min 1 positif akar 5 per 2, atau tan X2 sama dengan min 1 kurang akar 5 per 2. Nah, sekarang kita perhatikan, tadi X-nya itu adalah di kuadran 1, maka nilai tangen itu nanti harus positif. Nah, di antara tan X1 dan tan X2 yang bernilai positif tentu adalah di tangen X1. Jadi hasilnya adalah min 1 tambah akar 5 per 2. Jawabannya adalah min 1 tambah akar 5 per 2. Oke, soal berikut ini merupakan termasuk soal HOTS. Jadi kita diberikan bentuk seperti ini. Kita disuruh mencari berapa nilai akhirnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita butuh trik untuk mengerjakan soal yang satu ini. Dia ada 3 derajat, ini ada 6, ini 54 dan 57. Jadi ada katanya dengan sudut istimewa di sini. Jadi yang kita kelompok adalah yang ini sama yang terakhir. Jadi 3 derajat, 57 derajat. Seandainya kalau kita jumlahkan, dia bakalan menjadi tangen 60 derajat, ya kan? Sehingga kalau kita buat tan 3 derajat tambah 57 derajat, itu kan sama saja menjadi tan 3 tambah tan 57 dibagi dengan 1 dikurangi tan 3 tan 57 derajat. Ini kan tan 60. Tan 60 kan sin per cos sin 60 per cos 60 berarti akar 3 sama dengan tan 3 tambah tan 57
1 kurang tan 3 tan 57. Kalau kita kali silang, maka hasilnya adalah akar 3 dikurangi dengan akar 3 tan 3 derajat tan 57 derajat itu sama dengan tan 3 derajat tambah tan 57 derajat, ya kan? Ini kita simpan dulu. Sekarang kita kalikan antara yang ini dengan yang ini. Jadi kita buat ini 1 tambah akar 3 tan 3 derajat dikali dengan 1 tambah akar 3 tan 57 derajat itu sama dengan 1 tambah akar 3 tan 57, ya kan, tambah akar 3 kali akar 3 tan 3 kali 1 berarti akar 3 tan 3 derajat tambah 3, ya kan, akar 3 kali akar 3 adalah 9, akar 9 adalah 3 tan 3 tan 57 derajat. Oke, sama dengan 1 tambah akar 3 dalam kurung tan 57 derajat tambah tan 3 derajat tambah 3 kali tan 3 derajat tan 57 derajat. Nah, tan 57 tambah tan 3 derajat kan hasilnya adalah ini ya. Jadi sama dengan 1 tambah akar 3 dalam kurung tan 3 tambah tan 57 itu sama dengan akar 3 dikurangi dengan akar 3 tan 3 derajat tan 57 derajat tambah 3 tan 3 derajat tan 57 derajat sama dengan ini. Kalau kita kalikan ke dalam, akar 3 kali akar 3 adalah 3 kurang akar 3 kali 3 3 tan 3 derajat tan 57 derajat tambah 3 tan 3 derajat tan 57 derajat sama dengan 1 tambah 3 4, maka hasilnya ini adalah 0. 4 kurang 0 adalah 0, maka jawabannya 4 untuk satu bagian ini. Nah, kita juga bisa langsung prediksi bahwa hasil dari perkalian ini hasilnya adalah 4 karena sama-sama tangan 6, tangan 60. Maka kalau kita buat di sini 1 tambah akar 3 tan 3 derajat, hasil kalinya dengan 1 tambah akar 3 tan 57 derajat adalah 4 dikali 1 tambah akar 3 tan 6 derajat dikali 1 tambah akar 3 tan 5 derajat itu juga sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 16. D. Baik, kita lanjut. Di sini sin y kurang x sama dengan 5 cos x kurang y dan tan x sama dengan 2. Jadi kalau kita bentuknya ini, kita lihat bentuknya ini, sin y kurang x sama dengan 5 cos x kurang y, itu bisa kita bentuk menjadi sin y kurang x per cos x kurang y itu sama dengan 5. Sin y kurang x per x kurang y itu sama dengan 5. Kita akan mengarahkannya ke dalam bentuk tangen ya. Jadi di sini sin cos. Cuma masalahnya adalah di sini masih y kurang x, di sini x kurang y. Maka harus kita ubah salah satu. Nah, kita akan mengubah cos. Jadi kita buat gini, sin y kurang x per cos, supaya y kurang x berarti ini negatif y kurang x, ya kan, sama dengan 5. Ingat bahwa cos min sudut cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi ini bisa kita buat menjadi sin y kurang x per cos y kurang x sama dengan 5, atau sin per cos itu adalah tangen. Ini sama aja dengan tangen y kurang x sama dengan 5. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menentukan berapa nilai dari tan y. Nah, di sini ketahui tan x sama dengan 2.
Maka dengan menggunakan rumus jumlah selisih untuk tan n, maka tan Y kurang X sama dengan tan Y kurang tan X per 1 tambah tan Y tan X. Tan Y kurang X adalah 5 sama dengan tan Y nya yang ditanya kurangi tan X nya adalah 2 per 1 tambah 2 tan Y. Kalau kita kali silang, maka hasilnya adalah 5 tambah 10 tan Y sama dengan tan Y kurangi 2, kita pindahkan 9 tangen Y sama dengan min 7, maka tan Y sama dengan min 7 per 9. Maka jawabannya adalah A. Baik, next, diketahui tan A kurang tan B sama dengan 1/5, sin A kurang B sama dengan 1/6, AB sudut C, maka nilai dari cos A, cos B nilainya berapa? Baik, kita selesaikan. Tan A kurang tan B sama dengan 1/5, itu berarti bisa kita buat menjadi sin A per cos A kurang sin B per cos B sama dengan 1/5, yang artinya adalah sin A cos B kurang sin B cos A per cos A cos B sama dengan 1/5. Nah, di sini kan diketahui sin A kurang B sama dengan 1/6. Jadi, kalau ini kita jabarkan, dia akan menjadi sin A cos B dikurang cos A sin B, hasilnya 1/6. Perhatikan, sin A cos B kurang sin B cos A, sin B cos A itu sama dengan cos A sin B adalah 1/6. Berarti nilai dari yang di atas ini adalah 1/6 per cos A cos B sama dengan 1/5. Ya kan? Maka dengan kali silang kita peroleh bahwa cos A dikali dengan cos B itu sama dengan 5 dikali 1/6 adalah 5/6. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut, soal yang berikutnya. Diketahui cos X sama dengan 2 sin X dengan X sudut lancip, maka nilai dari sin X cos X adalah, baik, dari sini sama seperti soal sebelumnya, cos X sama dengan 2 sin X, yang artinya adalah sin X per cos X sama dengan 1/2, yang artinya sin per cos itu adalah tan X sama dengan 1/2. Gimana cara kita untuk menentukan sin X dan cos X? Tentu kita gambar segitiga siku. Oke, andaikan inilah X-nya. Tan desa. Tan itu desa, depan per samping, berarti depannya 1, sampingnya 2. Maka dengan menggunakan Pitagoras bisa kita cari miringnya. Maka miring sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Maka miring sama dengan akar 5. Oke, dengan demikian bisa kita tentukan nih, sinus X sama dengan sin demi depan per miring berarti 1/4 akar 5. Kemudian cos X sama dengan samping per miring berarti 2 per akar 5. Nah, jadi ini kalau misalnya kita kalikan, sin X kali cos X itu sama saja 1/4 akar 5 dikali dengan 2 per akar 5 sama dengan 2/5. Jawabannya adalah ayat. Soal berikutnya, jika sinus 2x sama dengan 1/5, maka nilai cos kuadrat x adalah. Nah, ini berkaitan dengan sudut ganda. Tentu kalau diketahui sin 2x sama dengan 1/5, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku. Ini 2x, misalkan 2x. Sin itu adalah depan per miring. Depannya 1, miringnya 5, sehingga sampingnya adalah akar 5 kuadrat, 25 dikurangi 1, 24. Maka cos 2x adalah samping per miring. Samping per miring berarti akar 24 per 5. Sehingga kita peroleh cos 2x sama dengan akar 24 per
per 5. Maka cos 2x, karena kita mencari cos kuadrat x, kita pakai aja rumus 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Berarti akar 24 per 5 ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat x. Maka cos kuadrat x sama dengan akar 24 per 5 tambah 1 per 2. Atau cos kuadrat x sama dengan akar 24 per 10 ditambah 1/2. Baik, itulah soal-soal yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sudut sinus kosinus tangen beserta sinus kosinus tangen untuk sudut ganda.